ini adalah sampah yang tidak bisa terurai. Tuh, keras ini lur. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Selamat pagi kawan ya. Sekarang hari Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024. Waktu pagi sekitar pukul 9:25. Nah, dan aktivitas saya di hari ini sedang melakukan penggemburan lahan yang berada di bagian sini. Yang nantinya di bagian sini akan ditanami tomat kurang lebih 2 gulutan. Kemudian setelah tomat ke arah sini akan ditanami cabai kaliber lagi. Dan nanti ke arah sananya akan ditanami cabai merah keriting. Nah, seperti ini lur. Awalnya ini akan saya traktor tanah lahan di bagian sini lur ya, tapi dikarenakan saya mendapatkan masukan sehingga di bagian sini digarpu. Nah, saya kemarin sudah 1 hari dan 2 hari berikut hari ini lur. Kalau kemarin itu 1 orang pekerja dan hari ini 2 orang. Nih sama Kiadok. Oh, sama Kiadok nih. Tuh, mantap lur. Nah, ini tanahnya ini dibuat lebih dalam lagi lur. Seperti ini ya. Tuh. Amazing pokoknya nih. Tanahnya seperti ini. Oh, is very good. Nah, nanti sampai ke bagian sana. Nah, ada hal yang berbeda dari sebelumnya. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan masalah kapur dolomit yang akan saya bahas secara lengkap. Nah, seperti ini kapur dolomit lur ya. Ini akan dirubah. Nih, kita ke bagian sini lur. Yang awalnya kan setiap gulutan ini ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, sekarang di penanaman berikutnya ini akan dibuat lurus. Nih, Kiadok sedang membuat jarak. Nih dibuat lurus dari sana ke sini dibentangkan dan sampai yang ini juga sama lur. Yang bagian sini juga gulutannya diperpanjang lur ya. Nih tuh sampai sini lur. Nah, nanti di bagian sini akan dibuat parit seperti itu. Nah, ini kan gulutan awal. Ini nanti diperpanjang ke bagian sini. Nah, selain itu konsep awal itu kan begini lur ya. Seperti yang sudah saya bahas di video kemarin. Jadi awalnya gulutan ini tuh akan dibongkar, kemudian tanahnya dikesampingkan dulu. Kemudian saya masukkan sekam bakar, kemudian ayam petelur dan bahan-bahan yang lainnya. Kemudian tanah yang dari sini dimasukkan, kemudian diaduk. Nah, tekniknya berubah lur ya. Ketika saya kemarin mendapat masukan dari pekerja bahwa nantinya gulutan ini akan dijadikan parit, dirubah lur ya. Nah, yang akan dijadikan bedengan gulutan ini di bagian parit, yang nantinya bagian parit ini digarpu menjadi seperti ini ya lur. Nih, ini sudah digarpu. Ini waktu kemarin ini parit, kemudian digarpu seperti ini. Yang nantinya ketika sudah digarpu seperti ini akan saya masukkan bahan-bahan organik seperti kohe ayam petelur, kemudian sekam, kemudian diaduk. Dan sebelum diaduk ini akan
masukkan ke sini. Kemudian diaduk dan juga lebar gulutan akan diperlebar lagi. Kemudian untuk tinggi bedengan akan dibuat lebih tinggi lagi, dan yang intinya bedengan lebih besar, lebih tinggi dan lebih bagus. Nah, seperti itu lur ya. Nah, nanti ini akan dijadikan jalan begitu, karena tanah yang ada di bagian parit ini unsur haranya masih lengkap, masih bagus. Kalau yang ini kan unsur haranya sudah habis diserap oleh tanaman kaliber kemarin. Kalau yang ada di bagian parit ini masih alami ataupun masih bagus, sehingga nantinya di bagian parit ini digarpu seperti itu, jadi unsur haranya masih bagus, masih alami. Nah, ini nanti untuk bagian perakaran paling bawah ketika tanaman sudah besar, seperti itu lur ya. Nah, kemudian nanti ini akan diatur jarak gulutan, kemudian jarak parit, kemudian tinggi bedengan. Nanti ini akan dibuat, akan dikonsep dulu setelah lahan di bagian sini sudah digarap, begitu lur ya. Nah, untuk perkembangan ini sebelum saya bahas tentang kapur dolomit lur ya, saya akan memperlihatkan dulu perkembangan ataupun konsep yang akan dibuat nantinya. Untuk perkembangan cabai rawit kaliber yang belum dicabut ini lur, dan menurut istri hari ini akan dipanen. Dan ada satu orang best my friend ini lur nih, yang viral di Facebook ini dia lur. Nah, ini dia sedang panen cabai. Berarti ini terhitung petikan yang ke 25, begitu lur ya. Nih si kakak lur. Woi, lagi ngapain kakak? Nah, jadi gini lur, akan saya kasih sedikit dibahas lur ya. Kenapa cabai rawit kaliber ini tidak dicabut semua? Jadi gini, cabai rawit ini selain untuk mencukupi kebutuhan dapur, juga cabai rawit kaliber ini saya bebaskan bagi masyarakat di sini ataupun bagi orang-orang yang lewat jalur sini. Sudah saya viralkan juga pemberitahuannya di Facebook lur ya, bahwa siapapun yang lewat jalur sini silahkan ambil sesuai kebutuhan. Termasuk yang lagi ngalan. Nah, seperti ini nih, salah satunya nih si kakak nih. Nah, jadi begitu lur ya. Untuk cabai rawit kaliber ini nanti akan dicabut ketika fermentasi kohe ayam petelur sudah siap digunakan, olahan sudah selesai, kemudian ini dicabut karena di bagian ini akan ditanami cabai merah keriting. Mungkin begitu lur ya. Nah, untuk perkembangan kohe ayam petelur seperti ini lur. Ini sebelum saya akan membahas tentang masalah kapur dolomit, karena untuk pengolahan lahan kali ini saya tidak akan menggunakan kapur dolomit. Nanti akan dibahas secara detail dan lengkap. Namun sebelum saya membahas tentang saya tidak akan menggunakan kapur dolomit dan efek yang terjadi pada lahan, nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya saya akan menjelaskan kohe ayam petelur dulu, bukan menjelaskan berarti perkembangannya lur ya. Setelah menjelaskan kohe ayam petelur, kemudian saya akan memperlihatkan ataupun membahas tentang kapur dolomit. Setelah kapur dolomit, saya akan memperlihatkan perkembangan persemaian cabai yang hari ini, terhitung hari ini sudah berusia 9 hari setelah semai. Nah, dan seperti ini lur perkembangan kohe ayam petelurnya. Mantap lur, is amazing. Ini sudah tidak berbau lagi lur. Nah, ya kan, cuman masih ada gas-gasnya, ini masih engap lur. Tuh, nanti nanti ini ketika sudah berapa lur ya,
Sekitar usia 10 hari setelah fermentasi, sepertinya ini akan saya aduk lur ya, untuk mempercepat proses pematangan. Nyegak lur, karena belum, prosesnya masih berlangsung ya. Nah, untuk perkembangan proses fermentasi kohe ayam petelur selesai, dan sekarang saya akan membahas tentang kenapa saya tidak menggunakan kapur dolomit lagi. Kalau olahrahan yang dulu itu saya gunakan kapur dolomit ketika olahrahan dan ketika melakukan fermentasi kohe kambing di tahun kemarin. Nah, di tahun ini penanaman kali ini saya untuk fermentasi tidak memakai kapur dolomit, dan untuk olahrahan juga tidak menggunakan kapur dolomit. Seperti apa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa tanah di sini itu begitu sangat keras lur ya. Kalau ini kan jadi gembur seperti ini nih, karena di sini diguyur hujan 2 hari. Di sini 2 hari hujan terus-terusan. Jadi tanahnya seperti ini. Berbeda ketika musim kemarau, sudah saya perlihatkan seperti apa tanah di sini. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan ternyata kapur dolomit itu membuat lebih padat tanah lur. Mana ya? Nah, mana ya yang masih ada ya? Nah, ini adalah serpihan kapur dolomit seperti ini. Ya, ini adalah kapur dolomit. Karena kapur dolomit waktu itu saya membeli dari merek Petro, dia itu tidak lembut lur ya, masih berbentuk bebatuan, jadi tidak serbuk nih seperti ini. Nah, ini adalah kapur dolomit. Kalau kita pecah, ini sebenarnya keras lur tuh. Nah, ini kenapa saya tidak menggunakan kapur dolomit? Karena satu, setelah saya teliti, setelah saya pelajari, kemudian saya mencari informasi dari berbagai sumber, bahwa memang benar kapur dolomit itu membuat tanah itu lebih padat. Ya, ini sudah saya buktikan nih lur ya. Kalau saya itu selalu teori, kemudian praktek dan pembuktian. Nah, pembuktiannya sudah saya buktikan bahwa saya tidak akan menggunakan kapur dolomit. Cuman begini lur ya, bukan berarti saya menyarankan hei jangan menggunakan kapur dolomit. Tidak, itu tergantung kepada selera masing-masing. Jika mau menggunakan kapur dolomit ya silahkan. Nah, kalau untuk saya pribadi itu tidak akan menggunakan kapur dolomit, karena kapur dolomit itu menurut pandangan saya membuat tanah lebih gembur. Bukan gembur lur, lebih padat ya. Nih, seperti ini nih. Ini kapur dolomit dan ini kapur dolomit. Jika tahun kemarin saya menggunakan kapur dolomit ini, ya kan. Kemudian jika penanaman kali ini saya menggunakan kapur dolomit lagi, maka lama-kelamaan tanah ini akan menjadi kapur, bukan menjadi tanah lur ya, ataupun lahan ini akan berubah menjadi kapur pertanian, bukan menjadi lahan pertanian. Paham lur ya? Karena jika terus-terusan kita mengaplikasikan kapur dolomit, maka semakin banyak kapur dolomit akan tertimbun di lahan. Nah, seperti ini lur jika dihancurkan ya. Dan ini sebenarnya tidak akan hancur ataupun tidak akan hilang. Yang ibaratnya kalau menurut saya sih ini cangkang lur ya, karena kalau untuk nutrisinya saya rasa ini akan habis diserap oleh tanaman cabai rawit kaliber kemarin. Kemudian ini adalah sampah yang tidak bisa terurai. Nih, bagaimana bisa terurai jika kondisinya seperti ini lur? Nah, kita kasih tanah aja. Nih, kita aduk. Dan seperti ini lur, nih. Ya kan, ini efek jika diaplikasikan kapur dolomit secara terus-menerus nih, seperti ini. Nah, menurut paham saya ataupun pengetahuan saya, bahwa untuk meningkatkan pH tanah menjadi lebih baik itu tergantung dari teknik ataupun tergantung dari cara olah lahan yang kita lakukan. Semakin baik kita melakukan olah lahan, maka insya Allah pH tanah itu semakin bagus. Karena
Bahan-bahan yang saya aplikasikan kepada masing-masing gulutan itu, saya akan gunakan full organik. Salah satunya sekam bakar, ya lur. Salah satu fungsi sekam bakar itu adalah untuk menggemburkan lahan. Karena fungsi sekam bakar itu untuk memperbanyak jumlah poros. Jadi sangat cocok digunakan untuk lahan yang keras seperti di sini lur ya. Nah, selain itu, selain fungsi sekam bakar, selain untuk memperbanyak jumlah poros pada lahan, juga memiliki kandungan silika karbon yang begitu tinggi dan banyak manfaat lainnya dari sekam bakar yang akan saya gunakan. Nih, untuk pekerja saya ada 2 orang di hari ini lur ya. Nih, itu Bapak Erkem dan ini Cadok. Nih, ini nanti akan diperpanjang sampai ke sini lur gulutannya. Nih, nanti ini sebagian akan dibuat saluran. Yang pokoknya dikarenakan total bibit yang saya semai itu lebih banyak, akan saya maksimalkan sebaik mungkin. Kemudian untuk jarak tanam juga kurang lebih 50 hingga 55 cm. Begitu lur ya. Yang insya Allah ini akan masuk lebih dari populasi 1000 pohon. Insya Allah ini jika ini sampai sini kemudian itu sampai sana digarap, akan lebih dari 1000 pohon, karena di bagian sana juga lebih diperpanjang lagi. Begitu lur ya. Gimana kakak? Sudah? Nih mantep ini. Bakal lumayan pas. Nah ini teh kawan waktu SD, SMP hingga SMK lur. Ini kawan nih yang suka bantu nih. Nah dia lagi panen lur. Dia tuh, ini Cadok lagi bekerja ngopi no. Pak Erkem ngopi, Pak Erkem. Erkem ngopi dong Erkem. Garpu terus Erkem. Nih lur, seperti ini lur. Tanahnya tuh. Kayak gini lur tanah di sini ya. Banyak yang bilang katanya bagus, iya memang bagus, tapi kalau sudah hujan ini lembeknya minta ampun lur. Kalau kemarau ini kerasnya minta ampun. Nah, untuk mengantisipasi tanah seperti ini akan saya aplikasikan beberapa bahan organik. Di tahun kemarin ketika olah lahan penanaman cabai rawit kaliber ini, saya sebar kapur dolomit sebanyak 2 kali. Sebaran yang pertama ketika gulutan ini setengah jadi, kemudian ketika bedengan ini sudah jadi, saya sebar lagi di atasnya kapur dolomit. Dan yang terlihat hari ini kapur dolomitnya seperti ini lur. Nih ya tuh seperti ini. Dan kenapa alasan saya tidak menggunakan kapur dolomit, dan ternyata benar, kapur dolomit itu membuat tanah menjadi lebih padat dan lebih keras seperti itu lur ya. Nih kita lihat sepanjang bedengan ini kawan ya. Tuh bisa dilihat ini kapur dolomit semua lur. Tuh ini tidak hancur lur. Dan ini yang menyebabkan tanah menjadi padat itu memang benar lur ya. Kapur dolomit itu menurut pandangan saya benar bahwa kapur dolomit itu membuat tanah lebih padat. Nih ini kapur dolomit semua lur. Karena kapur dolomit yang saya gunakan waktu itu merek Petro, dia bentuknya masih bebatuan seperti ini lur ya. Nih nah seperti ini. Kita terus lagi jalan untuk melihat pembuktiannya. Nah seperti ini tuh. No yang ini nih lebih ini lagi lur. Nih apalagi yang ini masih berbentuk batu lur ya. Karena kalau dari merek Petro itu kapur dolomitnya seperti ini lur, masih bentuk bebatuan keras lur ya. Dan ini batu lur, ntar ya kita buktikan nih. Kita hancurkan kapur dolomit ini. Kita cari batu. Nah ini batunya nih, kita geprek lur ya. Ini untuk pembuktian saja lur. Tuh keras ini lur. Nah dan seperti ini yang dinamakan dengan kapur dolomit ataupun kapur pertanian itu. Makanya kenapa kapur dolomit di penanaman kali ini tidak saya gunakan. Itulah alasannya. Nah untuk kohe kambingnya seperti ini nih. Nih ini kohe kambing nih lur. Kohe kambing yang dulu tuh.
Kalau pakai kambing mah bagus lur ya, membuat lebih gembur lagi tuh. Tapi tetap untuk kapur dolomitnya mah masih ada lur. Tuh. Nih. Nah, mungkin untuk informasi kenapa saya tidak menggunakan kapur pertanian ataupun kapur dolomit cukup jelas kawan ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar kapur dolomit ataupun seputar hal yang lainnya, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Baik lur ya, mungkin untuk informasi tentang kapur dolomit dan kondisi lahan hari ini mungkin cukup jelas kawan ya. Mari kita lihat seperti apa perkembangan persemaian cabai hari ini. Nih seperti ini. Nah, alhamdulillah lur, bagus. Tuh, ini sudah terbilang 100% lur ya. Alhamdulillah, montok-montok. Tuh. Nah, kemudian kita akan lihat persemaian cabai keriting. Nah, yang ini cabai keriting lur. Alhamdulillah, semok-semok lur ya persemaiannya. Nah, untuk cara persemaian mungkin akan saya lakukan 2 ataupun 3 bagian kawan ya. Untuk bagian pertama, cara persemaian itu mulai dari pembuatan media tanam, kemudian sebelum bibit disemai, dan hingga perkembangan usia 10 hari setelah semai. Itu part pertama akan saya upload ke YouTube. Kemudian untuk part berikutnya, bagaimana perawatan setelah persemaian ini 10 hari setelah semai ke depan. Nanti selalu akan saya update, baik itu di Facebook dan juga di YouTube lur ya. Yang pasti untuk informasi lebih lengkapnya akan saya tayangkan di YouTube. Nih seperti ini lur, bagus-bagus, dan ini sudah 100% lur ya. Sudah jadi semua perkecambahannya tuh. Kalau dilihat seperti ini, cakep-cakep lur, alhamdulillah. Nah seperti ini. Mungkin untuk informasi yang saya sampaikan hari ini cukup jelas kawan ya. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan seputar apa yang sudah saya jelaskan, ataupun ada hal yang perlu dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Jika informasi yang saya sampaikan ini memberi banyak manfaat untuk kawan-kawan, jangan lupa untuk berikan like, tinggalkan komentar, dan share yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.